Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidal Hajjajusaman dengan NPM 237002052 dari kelas A. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Teknologi Kontemporer. Pada video kali ini juga saya akan membahas sedikit mengenai kendaraan listrik dan baterai dalam tren energi masa kini. Topik ini sangat penting karena kendaraan listrik bukan hanya perubahan dari mobil berbahan bakar bensin menjadi mobil listrik, tetapi juga bagian dari perubahan besar dalam sistem energi dunia. Di dalamnya ada isu efisiensi energi, pengurangan emisi, perkembangan teknologi baterai, kesiapan infrastruktur charging, hingga tantangan pada sistem tenaga listrik. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengapa kendaraan listrik dan baterai menjadi tren utama, bagaimana kaitannya dengan fenomena global, dan apa peran teknik elektro, dan solusi apa yang realistis dan inovatif, dan juga dampaknya bagi negara Indonesia. Nah, jika melihat data pada slide ini, terlihat bahwa kendaraan listrik memang sedang tumbuh sangat cepat. Penjualan mobil listrik global pada 2024 melampaui 17 unit. Lalu lebih dari 20% penjualan mobil baru global sudah berbasis listrik. Dan permintaan baterai sektor energi juga terus naik. Ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukan tren sesaat, tetapi bagian dari arah baru sistem transportasi dunia. Dan di sini ada 4 pendorong utama tren ini. Yang pertama, dekarbonisasi transportasi. Sektor transportasi menyumbang emisi yang besar, sehingga elektrifikasi dianggap sebagai salah satu jalur tercepat untuk menurunkan emisi di sisi pengguna. Lalu yang kedua, efisiensi energi. Motor listrik jauh lebih efisien daripada mesin pembakaran internal, sehingga energi yang dipakai per kilometer lebih hemat. Lalu yang ketiga ada kemajuan baterai. Baterai menentukan jarak tempuh, performa, kecepatan charging, dan harga kendaraan. Yang keempat ada pertumbuhan ekosistem charging. Semakin banyak home charging dan SPKLU membuat kendaraan listrik makin praktis digunakan untuk sehari-hari. Perkembangan kendaraan listrik juga harus dilihat dalam konteks fenomena global terbaru. Yang pertama adalah geopolitik minyak dan gas. Pada slide ini menunjukkan bahwa sekitar 20,7 barrel per hari minyak melewati Selat Hormuz, dan sekitar 20% perdagangan LNG juga melewati jalur ini, yang artinya jika terjadi konflik di kawasan tersebut, dampaknya bisa langsung terasa pada pasokan dan harga energi dunia. Lalu yang kedua adalah lonjakan kebutuhan listrik akibat AI dan data center. Konsumsi listrik data center global diproyeksikan meningkat sangat besar, bahkan bisa mencapai sekitar 945 terawatt jam pada 2030. Yang berarti elektrifikasi transportasi terjadi bersamaan dengan kenaikan beban listrik dari sektor digital. Lalu yang ketiga adalah fenomena mineral kritis baterai. Pasokan dan refining untuk nikel, lithium, grafit, dan kobalt masih terkonsentrasi di sedikit negara. Oleh karena itu, perkembangan kendaraan listrik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh geopolitik industri dan rantai pasok global. Pada slide ini, poin pentingnya adalah kendaraan listrik tidak bisa dipahami hanya sebagai pengganti mobil BBM dengan mobil listrik. Di level kendaraan, baterai merupakan jantung EP karena menentukan jarak tempuh, biaya, suhu operasi, kecepatan charging, dan umur pakai. Di sini ada trade-off yang sangat penting. Semakin cepat proses charging, biasanya semakin besar juga stres thermal pada baterai. Kalau tidak dikontrol dengan baik, degradasi bisa menjadi lebih cepat dan risiko keselamatan juga meningkat. Karena itu, kendaraan listrik memerlukan BMS atau Battery Management System yang bertugas untuk memantau arus, tegangan, suhu, serta kondisi baterai secara real-time agar baterai tetap aman dan efisien. Lalu di level jaringan listrik, fast charging juga membawa tantangan tersendiri. Pengisian daya tinggi dalam waktu singkat bisa menambah beban puncak.
menekan trafo dan feeder, serta memunculkan persoalan power quality seperti THD, EMI, faktor daya, dan stabilitas sistem. Maka ada 4 fokus teknis yang wajib dijaga, yaitu thermal management, proteksi dan isolasi HV, koordinasi charging, dan yang terakhir monitoring dan keamanan data. Nah, lalu di mana posisi teknik elektro dalam menjawab tantangan ini? Disinilah teknik elektro memiliki peran yang sangat penting pada sisi power elektronik, inverter, konverter, dan onboard charger menentukan bagaimana energi dapat mengalir dengan efisien dari jaringan ke baterai. Lalu dari baterai ke motor listrik, pada sisi BMS dan diagnostik, teknik elektro berperan dalam memantau arus, tegangan, state of charge, dan state of health baterai secara real time. Selain itu juga ada aspek proteksi dan isolasi high voltage. Sistem grounding, interlock, serta koordinasi isolasi harus dirancang dengan baik agar kendaraan dan infrastruktur charging tetap aman bagi pengguna. Teknik elektro juga berperan pada power quality dan EMI karena charger merupakan beban non-linear yang dapat mempengaruhi kualitas listrik jaringan. Lalu peran lainnya ada pada smart charging dan otomasi, yaitu penjadwalan pengisian, monitoring berbasis IoT, dan kontrol beban secara terkoordinasi. Bahkan integrasi kendaraan listrik dengan PLTS, BESS, dan microgrid juga merupakan bagian dari ranah teknik elektro. Jadi teknik elektro berperan dari level komponen sampai juga ke level sistem tenaganya juga. Lalu jika melihat dari tantangan tadi, maka solusi yang dibutuhkan bukan sekedar menambah kendaraan listrik atau memperbanyak charger, tetapi membangun ekosistem yang lebih cerdas dan lebih siap. Nah, solusi pertama adalah home charging atau smart home charging. Dengan sistem ini, pengisian daya di rumah bisa diatur pada jam off peak, mengikuti tarif listrik, kapasitas instalasi rumah, dan juga kesehatan baterai. Lalu solusi kedua adalah SPKLU hibrida. Fast charger bisa dikombinasikan dengan PLTS dan BESS agar tidak seluruh beban diambil langsung dari jaringan listrik. Lalu ada solusi yang ketiga, babakan baterai swapping yang sangat cocok untuk motor listrik dan armada logistik karena dapat mengurangi waktu henti kendaraan. Lalu solusi yang terakhir atau yang keempat ada second life baterai, yaitu pemanfaatan ulang baterai bekas EP untuk penyimpanan energi stasioner, misalnya di gedung atau microgrid. Lalu bagaimana dampak bagi Indonesia? Bagi Indonesia, tren kendaraan listrik dan baterai membuka peluang besar, tetapi transisinya tidak akan berjalan otomatis. Pada slide ini terlihat bahwa sepanjang 2025 sudah ada 4.655 SPKLU di 3.007 lokasi. Lalu jumlah kendaraan listrik juga terus menambah dan capaian bauran EBT di Indonesia mencapai 15,75%, yang menunjukkan bahwa ekosistemnya sudah mulai memiliki atau ada pertumbuhan. Lalu di sini ada peluang pertama bagi Indonesia adalah hilirisasi nikel dan industri baterai bisa menaikkan nilai tambah nasional. Yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada BBM impor melalui elektrifikasi transportasi. Lalu peluang yang ketiga adalah tumbuhnya pasar charger, BMS, konverter, software, dan jasa teknik. Namun, di balik dari peluang tersebut ada juga tantangan yang sangat besar. Di antaranya, bauran energi primer 2024 masih didominasi batu bara sekitar 40,37%. Lalu tantangan yang kedua, rasio SPKLU terhadap mobil listrik masih sekitar 1:26, yang artinya ini belum ideal. Lalu ada kualitas jaringan, standar teknis, dan pemerataan infrastruktur masih perlu dikejar, yang artinya manfaat kendaraan listrik akan benar-benar maksimal jika pengembangan industri, perluasan infrastruktur charging, penguatan jaringan, dan transisi listrik bersih dilakukan secara bersamaan. Untuk kesimpulannya, kendaraan listrik dan baterai juga harus dipahami sebagai transisi energi, ketahanan energi,
dan modernisasi sistem tenaga. Gejolak global baik dari konflik energi, jalur distribusi minyak, maupun kenaikan beban listrik akibat data center menunjukkan bahwa sistem energi lama semakin rentan. Dalam situasi ini, elektrifikasi transportasi menjadi semakin relevan. Di sisi lain, teknik elektro juga merupakan bidang yang paling langsung menjawab tantangan tersebut, mulai dari charger, converter, DMS, proteksi, power quality, hingga smart grid dan microgrid. Lalu, bagi Indonesia juga peluangnya sangat besar, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan industri baterai, SMPKLU, listrik bersih, dan penguatan jaringan. Jadi, masa depan kendaraan listrik tidak hanya ditentukan oleh kendaraannya, tetapi juga oleh kesiapan seluruh ekosistem energinya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.